nggak ada kerjaan gitu kan, maksudnya berjuang buat ngebesarin anaknya. Jadi waktu mulai SMA udah punya niatan buat nanti kalau udah kerja memang sepenuhnya nih buat orang tua dulu, buat keluarga dulu, baru setelah itu buat diri gue sendiri. Waktu itu ngomong kayak gitu ya, sampai akhirnya syuting terus dari syuting pun awal pertama kali ikut syuting tuh memang nggak ada campur tangannya mama gitu kan, maksud dalam arti mama tuh nggak ikut. Terus pas 2008 ikut ikut satu ajang gitu kan, kayak kontes nyanyi gitu, mama ikut terlibat, dan dari situ kerjaan bareng sampai sampai tahun ini pun masih ada kerjaan bareng bulan Februari kemarin. Jadi sangat berarti banget karena mama itu sebagai penunjang karir aku sih gitu kan. Mungkin kalau nggak ada mama aku nggak bisa sampai sekarang ini gitu, karena orang-orang kenal aku itu kan berawal dari keterlibatan mama waktu itu gitu. Berarti itu kok nggak salah mama sempat ikut audisi Mamma Mia. Iya, namanya kan Mamma Mia kan, ada di stasiun TV lain gitu. Mamma Mia itu sebenarnya diadaptasi dari Mamma Mia yang versi ajang pencari bakat dari orang-orang seluruh Indonesia gitu. Nah, Mamma Mia ini bikin kayak ibaratnya kayak versi selebnya gitu. Memang kebetulan waktu itu aku udah syuting kan, tapi masih baru banget. Di situ pesertanya pun ya memang mereka-mereka teman-teman yang udah terkenal gitu kan. Pemain sinetron, ada presenter juga, awal ada komedian juga kayak Indra Bruggman, Adli Fairuz, Yadi Sembako, Asti Ananta gitu-gitu kan. Itu kan memang mereka-mereka yang udah syuting gitu. Awalnya sih seru-seruan, memang lucu-lucuan, tapi pas sini-sini ternyata serius juga nih gitu kan. Dari situ kan mulai dikenal sama orang sampai sekarang akhirnya sampai terakhir pun masih kerja bareng. Dari situ tuh dari tahun 2008 sampai sekarang masih ada aja kerjaan. Sebelum mama kan sakit 2017, sampai 2017 sebelum mama sakit pun mama masih syuting aktif banget gitu kan, sama Trans TV apalagi acara-acara pasti ada ngelibatin mama gitu sebagai bintang tamunya kayak gitu. Berarti lebih fight sendiri ya mama, tanpa sosok seorang bapak ya. Iya, dari saya umur 15 tahun 15 tahun. berarti udah sekitar 20 tahun yang lalu gitu mama memang sendiri gitu. Cuman mama tuh nggak pernah ngerasa kayak sendiri, nggak pernah ngeluh, nggak pernah, pokoknya mama tuh ya happy happy aja. Sampai sakitnya pun mama masih ngejalanin. Tadi sempet buka video-video lihat-lihat di Instagram, maksud untungnya sempet, kalau di handphone kan kadang suka hilang gitu, tapi kalau lihat ke bawah-bawah ke Instagram gitu kan, lihat yang mama dioperasi waktu itu tahun 2019 tuh masih bahagia, masih senyum, masih semangat gitu, masih sambil ketawa gitu. Padahal kita anak-anaknya yang udah pikirannya udah galau banget gitu. Nah, mama itu nggak kuatnya, ngerasain sakitnya itu, ngerasa nggak kuat, ngerasa nyerahnya ya pas kemarin, pas banget hari H Lebaran gitu kan. Mama ngomong sendiri, mau udah nggak kuat, udah capek. Kalau kankernya belum diobatin bakal begitu terus. Karena kan udah menjalar nih, dan banyak tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum tindakan pengobatan yang utama itu. Nah, ini sambil nunggu sebenarnya gitu kan jadwalnya, karena kan kepentok Lebaran apa segala macamnya. Dokternya pasti kan juga cuti gitu. Nah, ini belum sampai ke tahap selanjutnya mama udah nggak ada gitu. Mas, waktu masih berjuang mama sendiri untuk membiayai 3 anak ya mas, 3 bersaudara ya mas ya, itu gimana sih pengorbanan almarhum yang mas Ya, lihat? ya mama sih mengorbankan segalanya lah gitu kan. Banyak banget lah. Waktu aku masih sekolah minjem uang sama keluarga. Terus aku SMP kita jualin baju-baju bekas aku waktu SD, baju-baju mama yang nggak kepake, baju-baju adekku kakakku yang nggak kepake, ke ada ibu-ibu keliling sini. Dulu ada ibu-ibu keliling sini, terus nanti dihargain tuh kiloan lah gitu kan. Sekilo waktu itu berapa, 8.000 apa berapa Itu gitu. sempet jualan baju berarti mas sama. Sempet buat hari-hari kita jualin baju-baju bekas dikiloin gitu.
sekilonya 8.000 apa berapa gitu, lupa deh pokoknya tadi yang pasti nggak nyampe 10.000. Ingat banget waktu itu karena memang ya agak lumayan sering juga gitu kayak mana nih bu baju, iya belum sempet dicariin gitu. Sampai akhirnya karena aku ngalamin itu ya aku jadi punya tujuan, punya cita-cita pengen ngebahagiain orang tua. Sampai mama sakit pun apa yang mama pengenin alhamdulillah aku udah kasih gitu kan. Ya walaupun mungkin ada keinginan yang belum mama sampein gitu, tapi yang mama butuhin gitu loh. Saat-saat kemarin itu aku langsung kasih gitu. Dari tiga bersaudara, siapa yang paling dekat sih mas dengan almarhum? Yang paling manja nih waktu masa kecil? Semuanya sih deket gitu kan. Semuanya sih deket gitu. Kalau aku sih eh, tambah deketnya ya karena sejak 2008 itu memang kerja bareng gitu, keluar kota bareng, ke Palembang, ke Banjarmasin, apa segala ke daerah Jawa Tengah. Off air, kalau ada off air aku sendiri ya mama enggak, aku ajak. Kan dapat tiketnya dua, pasti aku ajaknya mama gitu kan. Karena memang mama kan nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah kemana, jadi ya udah ketika ada kesempatan walaupun itu pada saat kerja ya udah mama yang diajak kayak gitu. Tapi sedekat itu berarti mas ya dengan almarhum, Deket, selalu mengajak kerja apa keluar kota. deket banget. Aku juga ada usaha kan, usahaku tuh waktu itu ngambil masih di Thailand kan. Waktu ngambil barang-barang buat jualan pun mama aku ajak gitu, kita makan, kita kuliner, masak-masak, makan makanan Thailand. Terus mama suka tuh kue tiaw Thailand tuh mama suka banget tuh. Gitu-gitu terakhir awal-awal mama sakit pun udah dioperasi, udah di kemo, aku masih sempet ajak mama jalan-jalan ke mall, maksudnya makan, sempet ngumrohin mama, sempet 2000 berapa belas ya, 18 apa berapa gitu, sempet mayu mah kita ke Bali gitu kan. Pokoknya ya aku sih ngerasa eh, bersyukur banget bisa ngasih apa yang aku punya, waktu, tenaga, sama uang yang aku punya buat mama. Tapi memang ada yang aku seselin adalah ketika mama pergi tadi gitu, nah aku nggak ada di sampingnya gitu. Itu sampai sekarang tuh masih mengganjel banget gitu. Padahal ya kemarin-kemarin sih sebenarnya udah mempersiapkan diri kalau kalau mama dipanggil. Karena mama itu udah kayak ngasih tanda-tanda itu pas lebaran kemarin. Udah pamitan, udah minta segala macam, udah ngomong mama ikhlas. Ya udah mama ikhlas berarti kita sebagai anak-anaknya harus ikhlas, harus berusaha ikhlas. Udah mempersiapkan diri walaupun belum 100% ikhlas. Tapi ya memang ya udahlah nggak apa-apa gitu walaupun pas mama pergi nggak ada di sampingnya. Tapi ya bersyukurlah gitulah, bersyukur dalam artian udah pernah ngebahagiain mama, versi aku sendiri walaupun mungkin mama masih kurang gitu. Sosok yang paling teringat kenangan nama almarhum apa sih? Ya pastinya kenang-kenangan semuanya lah gitu kan. Kerjaan apa awal yang waktu zamannya Super Mama gitu kan. Aku ya kalau diinget itu dulu mama tuh ibu rumah tangga, tiba-tiba masuk TV, ditanya apa di wawancara sama wartawan aja dia nggak ngerti wawancara itu apa gitu kan. Terus waktu itu pembawanya tuh Eko Patrio. Pasti kan setelah nyanyi orang tuanya kan ditanya-tanyain, mama tuh jawab dengan seadanya dia aja gitu. Justru yang itu bikin orang suka. Terus kalau ya pokoknya sih intinya sih kalau aku ada kesempatan liburan aku ajak mama, ada rezeki ajak mama, beli mama ini itu. Sampai kemarin aja tuh aku sempat beli mama parfum walaupun enggak, parfum itu bukan hal yang dibutuhkan ya. Cuman mama pengen beli parfum biar dia wangi gitu, walaupun dia mama lagi sakit tetap biar dia ngerasain wangi, aku beliin gitu kan. Terus aku pengen beliin baju, ya baju mama udah nggak, kalau itu mama nggak mau gitu kan karena emang mau makainya kemana, juga mama kondisinya udah kurus banget, pengen beliin itu gitu. Cuman ya itu dia tuh terakhir minta dibeliin kasur rumah sakit gitu. Alhamdulillah banget kasurnya itu udah sempet datang, mama udah sempet nyobain
gitu. Itu di kasur untuk dibawa ke rumah memang mas. Jadi kan kalau di rumah sakit itu kan kasur kan bisa didiriin kepalanya. Nah, karena mama kan pakai selang tuh di perutnya, mungkin biar kayak kondisinya tuh biar enak gitu. Jadi mama pengen palanya tuh ini selama ini diganjel-ganjel pakai bantal. Kalau bantal kan pasti kita merosot lagi. Terus pas kemarin tuh pengen banget emang pas lebaran, tokonya kan pada tutup. Tokonya pada tutup. Ya makasih ya Mas Doni. Iya baik Kak, makasih ya. Ya tokonya kan pada tutup. Kapan buka? Tanggal 4. Pas tanggal 4 nanya, ternyata masih tutup. Pas kemarin nih tanggal 10 udah bisa pengiriman, ya udah langsung saya bayar. Saya beli itu, datang tanggal 11 malam. Ya sempat nyobain lah semalaman mama gitu. Sudah terbayarkan nggak sih mas sebagai mas sebagai anak untuk apa, perjuangkan sang mama? Kayaknya kalau di- kita ngebanding-bandingin apa yang orang tua kita kasih sama apa yang anak kasih, itu kayaknya masih belum sebanding dengan pengorbanan. Tapi ya intinya apa yang membutuhin sih dari versi aku tadi, ya aku udah kasih gitu kan. Ya mungkin belum cukup, mungkin masih kurang, masih belum sebanding, dan emang nggak akan pernah sebanding sih. Walaupun seorang anak kasih segala-galanya, pasti nggak akan bisa dibandingin sama apa yang orang tua kasih. Tapi aku alhamdulillah kan, eh, habis renovasi rumah mama, walaupun mama sempat ngerasain tidur di situ dengan kondisi yang masih agak lumayan menikmati lah, itu sebulanan. Untung banget, alhamdulillah banget rumah itu udah selesai. Jadi kan kita lingkungan nih kakak adik semua. Mama tuh dapat di belakang gitu kan. Waktu itu sih sempat beliin mama rumah di luar dari rumah ini. Cuman memang yang namanya orang tua pengen kembali ke rumah lama. Akhirnya aku memutuskan ya udah deh renovasi aja. Ya alhamdulillah sih pas renovasi rumah mama berjalan dengan lancar. Terus adekku juga waktu itu Februari juga udah nikah. Setidaknya mama udah melihat anaknya nih ada yang nikah. Walaupun waktu itu nikah mama foto, habis foto udah mama balik lagi ke kamar tiduran gitu, ngerasain sakitnya gitu. Paling kayaknya paling sayang mas ya ke sosok sang mama. Perjuangan mas, masih syuting, masih tetap kebayang-bayang dengan mama. Sebenarnya Sampai sih pengorbanan terakhir ingin memberikan kasur sempat. ya sebenarnya sih semua anak kita bertiga pasti sayang gitu kan. Ya mungkin di antara kita bertiga yang dititipin rezeki lebih yaitu aku kan. Jadi ya segala apapun yang mama butuhin pasti kan pakai duit gitu lah butuhinnya. Ya aku ada alhamdulillah buat mama, segalanya ada. Tapi kalau untuk waktu jujur banget karena aku juga kerja, aku nggak bisa jaga mama selama seminggu, nggak bisa jaga mama tuh setiap hari. Itu kayak sebelum mama meninggal tuh aku 3 hari udah syuting dan pulangnya malam, nggak sempet main ke sini karena aku pulang ke rumah. Tapi waktu pas sebelum syuting sih aku memang udah tidur di rumah mama gitu. Waktu kemarin pun 2 minggu sebelum lebaran mama udah masuk rumah sakit, aku cepet aja jeda syuting seminggu, aku nginep situ gitu. Apa yang belum tersampaikan keinginan mama? Waktu itu kan mama mau ngomong apa, mama pengen pesen apa, mama tuh nggak mesen apa-apa gitu. Ya mungkin mau mesen apa ngomong aja susah gitu kan. Tapi ya insya Allah lah, mama udah tenang gitu kan. Mama udah nggak sakit lagi. Karena kasihan juga setiap hari 24 jam mama ngerasain sakit. Kalau kita inget-inget itu kasihan mama gitu kan. Jadi mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Aku sih ngenesnya itu pengennya gitu kan, kalau bisa kita yang ngatur sendiri tentang kehidupan, pengennya tuh mama sembuh dulu ya kan. Ntar itu nanti berapa belas tahun kemudian baru kalau mau pergi diantara kita siapa
gitu. Karena kan aku juga belum married kan, wah aku juga belum 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 married, baru adek aku aja. Maksudnya pengen gitu, pengen kalau nanti suatu hari nanti udah nikah gitu, pengen disaksiin mama. Itu impian dari Mas ya. Ya kalau itu memang kemauan saya sendiri, tapi ternyata mama udah pergi jadi nggak tau lah nanti gimana gitu. Kecewa. Eh, Bisa dikatakan dengan apa ya? Secara persiapan. ada ya gitulah, ada rasa susah dijelasin gitu kan. Ya kita kan nggak bisa milih, nggak bisa ngatur sendiri gitu. Kalau misalnya aku misalnya nikah tahun besok, masa mama eh, nungguin sakit-sakitan sampai setahun lagi kan, kesian juga. Jadi intinya ya udahlah yang terbaik gitu. Sampai suatu hari nanti mungkin aku ada bertemu dengan jodoh yang pas, yang tepat, dan memang berjodoh, pasti mama di tempat yang mama sekarang pasti dia bisa ngelihat. Itu aja paling untuk membesarkan hati. Jadi sekarang teman curhat siapa nih Mas? Biasa sering curhat nggak sih ke mama? Kalau curhat apa ya, enggak sih, enggak ya, enggak curhat. Mungkin saya cowok, mama cewek, jadi kayaknya agak enggak curhat-curhatan sih gitu. Jadi yang biasa-biasa aja gitu kan. Paling nggak kalau selama ini sih ya, kalau cerita-cerita aku mas asisten aku kayak gitu-gitu aja sih, atau sama temen yang enak yang bisa dicurhatin kayak gitu-gitu. Tapi lebih bisa dikatakan Mas lebih sosok terbuka sama seorang ibu atau gimana? Tipikalnya. Kalau selama ini sih yang kalau aku ngomong ke mama paling kayak kerjaan, kayak kerja-kerjaannya aku omongin. Misal kayak kemarin aku ada usaha aku nih kan kena covid, dampaknya aku ceritain, mah bulan ini hasil segini, bulan ini rugi nih gitu kan, bulan ini segala macem, terus syuting ini gini gini gini, pokoknya ya kalau untuk cerita-cerita gitu sih ya cerita. Cuman kalau untuk yang masalah-masalah lebih dalam lagi, apa yang selama ini sih ya, nggak ada hal-hal yang terlalu gimana-gimana gitu, masalah kerjaan aja gitu. Oke, terakhir Mas, harapan kedepannya untuk Mas sendiri dan doa almarhum sang ibu apa sih yang disampaikan? Ya kalau untuk kedepannya saya paling sih saya berdoa semoga mama ditempatkan di tempat yang layak, semoga mama tenang, bahagia, semoga mama di sana juga mendapatkan apa ya, kenyamanan gitu, udah nggak ngerasain sakit lagi, dan mau bisa berkumpul sama orang tuanya yang memang sudah meninggal lebih dulu. Berharap sih kayak gitu. Baik, Ya, terima kasih Mas makasih ya, Kiki. makasih ya.